Ya, ya baik, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik sudah bergabung di kuliahnya Bu Ika ya. Nah, kita jadwalnya jam 9 ya, meskipun di Semeru itu jam 8.45, tapi untuk Jimit saya minta jam 9 ya semuanya ya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang biodiversitas dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, tapi sebelum itu, ini nanti saya akan memposting, memposting apa namanya ini, assignment yang ada di Jimit. Nah, ini adik-adik yang belum gabung di GC, ini belum gabung semua ya. Nah, silahkan nanti bergabung dulu. Oke. Silahkan nanti bergabung dulu ya adik-adik. Oke, di sini studionya masih no. Silahkan nanti bergabung dulu di situ, kemudian di bagian classwork Ibu sudah masukkan ada satu postingan ya. Nanti setiap minggu akan begini adik-adik. Ya, setiap minggu akan seperti ini. Oke. Ini tadi itu ceritanya saya lupa kalau adik-adik itu belum ada yang gabung karena saya belum nge-share, saya lupa. Jadi ya atau gitu tak share tadi malam apa pagi karena udah tak buatin sebenarnya. Cuma belum ada isinya aja. Nah, adik-adik boleh bergabung dan setiap Sabtu pagi Bu Ika akan memposting sesuatu. Nah, gitu ya. Saya mau mengusahakan semaksimal mungkin agar kita bisa tetap maya begini, ada Jimit setiap hari Sabtu. Kalaupun tidak, terpaksa sekali tidak, saya akan coba membuat video penjelasan dulu, seperti saya menjelaskan ke teman-teman. Nanti video itu akan saya posting pula. Ya, jadi adik-adik mendengarkan penjelasan saya, melalui Google Classroom. Nah, itu harapannya. Jadi, Anda tidak cukup hanya membaca materi yang saya posting saja ya, itu pasti kurang maksimal ya. Sambil membaca, sambil mendengarkan Ibu bercerita. Itu insya Allah bisa lebih membuat Anda paham tentang materinya ya. Oke, kemudian untuk materi pagi ini, jadi tentang biodiversitas dan klasifikasi makhluk hidup. Mudah-mudahan saya selesai kurang dari 1 jam, nanti di akhir akan ada tugas. Tugasnya adalah membuat peta konsep. Ini saya jelaskan dulu tugasnya agar kalian bisa sambil nyicil tugas. Jadi kalau nanti Bu Ikan jelasin, kamu boleh nyatet, bikinin orek-orekan begitu, nanti biar ketika ngerjakan tugas tidak mikir 2 kali atau tidak baca 2 kali. Ya. Hanya peta konsep saja. Oke. Nah, bentuknya nanti bebas ya seperti ini. Nah, peta konsepnya nanti waktunya 1 minggu kok ya, panjang. Setiap tugas Ibu waktunya 1 minggu, tidak kurang, tidak lebih ya, 1 minggu begitu. Itu dan semua transaksinya melalui Google Classroom. Jadi nanti semua tugas itu sifatnya harus diupload. Oke. Dan tidak ada yang ditulis tangan. Nah, saya mohon maaf ini karena kemampuan saya membaca tulisan tangan adik-adik itu kurang. Ya, karena tulisan adik-adik itu nggak ada yang Times New Roman. Ya kan? Tulisan tangan Bu Ika nggak ada yang Times New Roman. Ya, kecuali tulisanmu bisa dibuat kayak komputer, saya mau baca. Tapi kalau enggak, mohon maaf ya. Nah, semua dikerjakan dengan komputer ya, termasuk yang peta konsep ini. Anda boleh download Mind Mapping Maker yang ada di HP-mu, yang Android mungkin, atau yang Apple mungkin ada software untuk membuat peta konsep, silakan pakai. Atau menggunakan, ini saya biasanya kalau di komputer ada Xmind, saya download itu trial. MindMaster juga saya download. Kalau yang UAD itu, kalau kamu pakai emailnya UAD itu MindMaster sudah ada di dalam aplikasi Google-nya, di Google Education.
Kayak gini. Nah, kamu nanti kalau masuk ke emailnya UAD, teman-teman, ada seperti ini. Yang di bagian sini, kotak-kotak kecil, ada aplikasi-aplikasi. Yang di situ ada yang namanya MindMeister. Ini Anda silahkan register dulu, nanti bisa dipakai. Ini sangat enak ya, untuk membuat MindMeister, untuk membuat apa namanya, mind mapping. Ini bisa juga dipakai di HP. Jadi kamu download dulu MindMeister yang ada di Play Store, nanti di register seperti biasa terus dipakai. Nah, itu boleh digunakan ya, silahkan. Itu tugasnya ya. Kemudian yuk kita mulai dari yang pertama. Ya, adik-adik kalau saya slide-nya seperti ini terlihat nggak di tempatmu atau kurang besar? Terlihat, Bu. Oke, kalau terlihat saya tidak Terlihat. Baik, untuk diversity dan klasifikasi makhluk hidup ini saya awali dari pengertian keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu adalah keberagaman makhluk hidup. Tapi ada dasarnya untuk membuat mereka diklasifikasikan, yaitu ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri yang makro ataupun yang mikro, ya. Bisa juga berasal dari morfologinya, fisiologinya, gitu ya. Bisa juga berasal dari tingkatan-tingkatan, mungkin tingkat ekosistem, mungkin tingkat spesies, ataupun tingkat genetiknya. Nah, gitu. Makanya kita saja manusia ya, yang ada di satu kelas ini itu beda-beda bentuknya. Ya enggak? Nah, ini mungkin kamu lihat Bu Ika bentuknya seperti ini ya, hidungnya mekar, kulitnya sawo matang, matanya ya biasa, tidak belok, tidak sipit. Nah, Anda mungkin di situ ada yang matanya lebih belok, ada yang matanya sipit. Nah, itu saja sudah beda karena genetik kita berbeda. Oke, ada yang minta diulang ini. Tugasnya apa? Tugasnya membuat mind mapping, sayang ya. Bikin mind mapping dari penjelasannya Bu Ika. Mind mappingnya boleh pakai sumber macam-macam, ya. Udah ya. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, kenapa bisa terjadi beraneka ragam genetik itu, gitu ya? Keanekaragaman tingkat genetik itu terjadi karena susunan gen kita yang berbeda-beda. Nah, ayah ibu saya punya gen yang berbeda dengan ayah ibumu. Oke, makanya kita berbeda. Nah, jangankan saya dan kamu ya. Saya punya anak 2, ketika dibuat caranya sama yang buatnya. Ternyata sel telur dan sel sperma yang bergabung itu punya susunan gen yang beda-beda. Makanya muncul mungkin bentuk yang beda. Ada anak saya yang pertama itu matanya lebih sipit, anak saya yang kedua matanya lebih belok. Seperti itu ya, itu karena saya belok, bapaknya sipit. Mungkin siapa yang lebih dominan. Yang pertama rambutnya lurus lembut gitu, yang kedua rambutnya agak tebal gitu. Nah, itu juga perpaduan ya, yang dominan waktu itu mungkin pas rambutnya lurus, nah itu mungkin bapaknya ya yang lebih dominan untuk gen rambut. Nah, kemudian yang rambutnya agak tebal, gede-gede gitu, agak keriting gitu, mungkin saya yang dominan untuk gen rambut. Nah, itu Anda juga mungkin berbeda. Jadi jangan meragukan Anda anaknya ayah ibu apa enggak ya, kalau kok aku beda sama kakakku ya. Kok kakakku beda sama adikku, jangan-jangan aku bukan anaknya ayah. Bukan gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu karena pada saat dibuat itu Allah merencanakan hal lain ya. Allah merencanakan bagian mana dari genetik ayahmu atau ibumu yang lebih dominan. Nah, seperti itu tuh. Itu kalau manusia ya. Kalau tanaman beda lagi tuh. Tanaman ada tanaman yang warnanya merah, putih ya. Mawar misalnya. Mawar kok ada yang merah, putih, ada yang campuran merah putih jadi pink, ada yang merah total putih. Itu ya seperti ini nih contohnya nih. Nah, ini kan sama-sama mawar ya, kok bisa warnanya beda-beda ya. Nah, ini juga karena adanya varietas ya, atau susunan gen warna yang berbeda-beda. Lalu ada yang tanya lagi, Bu kok bisa kayak gitu ya? Udah nggak ada jawabannya. Jawabannya terakhir adalah ini susunan gen warna yang menyebabkan warna jadi merah, jadi putih. Siapa yang membuat? Ya Gusti Allah gitu ya.
Oke. Kemudian keanekaragaman tingkat genetik ini memunculkan variasi antar individu dalam spesies. Bayangin, spesies yang sama, individunya berbeda, gitu ya. Jangankan anak yang berbeda ya, anak kembar saja mungkin punya bentuk yang berbeda, ya, seperti itu. Kemudian, keanekaragaman tingkat genetik ini menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Ya, sama persis plek-jiplek, nggak ada. Meskipun itu kembar identik. Kembar identik pasti ada sesuatu yang berbeda. Raketan andeng-andeng. Andeng-andeng ya apa? Tahi lalat. Raketan satunya ada tahi lalat, satunya enggak gitu. Itu mesti ada sesuatu yang berbeda gitu. Nggak mungkin ada yang sama persis. Oke, kita ke... Nah, ini contoh kalau hewan ya. Sama-sama ketik ya, ladybug ya. Tuh, total-totalnya bisa beda ya gini ya. Satunya total merah hanya cuma 2, dominan hitam. Yang satu dominan merah semua, hitamnya cuma sedikit. Ini malah nggak ada totalnya. Nah, ini contoh keanekaragaman pada hewan. Nah, ini masih pada seneng nih kemarin yang nonton. Udah pada nonton Squid Game belum? Udah. Siapa yang udah nonton Squid Game? Wah, udah nih. Ini pemeran wanitanya kan ya. Ini Indonesia akeh loh, Cah. Di sana jadi artis ya. Di tempat kita tuh banyak yang kayak gini. Malah lebih cantik-cantik ya. Nah, gitu kan kita bisa main Squid Game. Tapi jangan ding ya kalau kalah mati nanti. Itu, terus ini Rihanna ya. Terus ini, siapa yang suka Taylor Swift? Orang yang kenal Taylor Swift, kalian generasi apa ini? Ini berarti generasi saya ini. Taylor Swift itu lagunya bagus-bagus, Sutantri. Ini apa coba perbedaan ketiga ini? Siapa yang bisa jelasin? Kan cewek cantik semua ini. Reza nih bisa nih, kalau cowok tuh bisa jelasin kecantikan cewek. Ayo Za, kamu jelasin ketiganya nih bedanya apa Za? Reza Maulana. Kalau yang satu pirang-pirang pipi merah. Terus? Yang kedua Pirang-pirang pipi merah. ya tubuhnya langsing-langsing Bu gitu. Terus? Yang ketiga bodinya ya bagus Bu bodinya. Tuh kan, udah dibilang laki-laki itu punya perspektif yang berbeda dalam menjelaskan kecantikan perempuan. Wong ini pertanyaannya perbedaan genetik, dia bilang langsing, bodinya asik, rambut merah, pipi merah, gimana sih Sasa? Andreas saja nih, Andreas anak soleh, ayo Andre. Yang pertama matanya sipit. Yo, yang kelihatan genetik. Yang kedua, matanya sipit. Yang kedua apa ya Bu? Kulitnya agak hitam. Kulitnya hitam. Itu pasti beda. Jadi putih. Terus? Yang ketiga rambutnya pirang. Tata, anak saya bangun. Benar, rambutnya pirang. Sini. Udah kan Bu? Iya benar, tak. Benar, Andre. Aku tak nyambingin dong anakku benar. Oke, makasih Andre. Terus siapa lagi yang bisa jawab nih? Santi. Coba jelaskan ketiga perbedaan genetik, tapi yang belum disebutin Andre. Yang pertama tahu. Selain mata. Warna kulit. Warna kulit. Kenapa warna kulitnya? Yang kiri sawo matang, yang tengah coklat, yang kanan putih, Bu. Iya, oke, benar ya. Jadi warna kulit, terus yang pertama tadi mata, rambut ya. Apalagi kira-kira ya yang ada hubungannya sama ini ya. Oh, alis.
Alis itu kan, warna alis itu kan juga genetik saja. Ya, kalau nggak percaya tuh lihat wajahnya temenmu di kamera tuh, ada yang alisnya gundul, warnanya agak abu-abu, ada yang alisnya tebel hitam pekat tuh kayak Andre tuh alisnya hitam. Wah, itu salah satu simbol kegantengan ya Andre. Oke, Bu. Iya, itu cewek-cewek hati-hati kalau Andre sudah naik turun alisnya, wah bahaya itu. Ya ini, nah ini adalah perbedaan genetik. Perbedaan ciri dari ketiga ini spesies yang sama, individu yang berbeda ya, sama-sama manusia, individunya lain-lain dari ras suku lain-lain, otomatis keturunannya ayah, ibu, kakek, neneknya kan juga berbeda suku ya, maka menampilkan ketiga bentuk tubuh yang berbeda-beda ya. Seperti itu ya, kita lanjut. Nah, setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Nah, kalau ini keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies itu menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Oke, nah ini kita lari ke sini. Yang antar spesies itu apa ya? Misalnya ini sama-sama ras apa ini? Kelapa-kelapaan ini ya, sejenis kelapa-kelapaan semua ya. Nah ini nggak tahu nih, di tempatmu tuh yang ada yang apa itu? Kan daerahnya masing-masing. Ini aren, kita gedein aja deh. Nah gini ya. Nah ini aren atau Arenga pinnata. Ini biasanya ada di pegunungan. Terus kelapa, nah ini biasanya ada di daerah pantai. Pinang adanya di tempat yang kering biasanya. Nipah, nah seperti ini, biasanya di tempat basah. Nah ini kayak di rawa-rawa gitu ada tuh nipah. Sama-sama sejenis kelapa semua sebenarnya ya, cuman berbeda spesies. Nah, ini adalah keanekaragaman karena habitat yang berbeda. Nah, kalau tingkat ekosistem itu menggambarkan jenis populasi organisme dalam satu wilayah, ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Ya, ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi, jenis, jumlah, populasi organisme. Jadi ada faktor abiotik yang mempengaruhinya yang berbeda. Oke. Jadi tempat hidupnya mungkin berbeda, sehingga jenis makhluk hidupnya pun juga berbeda. Ya, contohnya beruang yang hidup di kutub akan berbeda dengan beruang yang dia hidup di hutan. Ya. Dari kulitnya beda, ketebalan bulunya beda. Kemudian ada lagi jumlah ya, komposisi jenis populasi itu maksudnya jumlah individu di dalam populasi itu juga berbeda-beda. Nah, ini macam-macam ekosistem ini di dunia ini. Di tempat kita kan adanya hutan hujan tropis ya adik-adik ya. Savana mungkin di beberapa daerah ada tuh. Ya di Nusa Tenggara mungkin daerah savana banyak. Padang rumput juga banyak ya di sana ya mungkin. Nah, hutan gurun nggak ada. Tempat kita nggak ada hutan gurun. Kaktusnya pada pindah di rumah masing-masing. Dipelihara di depan rumah. Nah, ini ada hutan deciduous, ada hutan konifer. Terumbu karang banyak di tempat kita, teman-teman. Tundra mungkin ya ada mungkin ya di daerah Papua mungkin ada kalau tundra. Tapi tidak banyak. Oke. Kemudian manfaat keanekaragaman hayati ini untuk apa sih? Sebagai sumber plasma nufta. Siapa yang tahu apa itu plasma nufta? Ya, nggak ada yang tahu. Plasma nufta itu seperti koleksi dari apa namanya ya? Keanekaragaman makhluk hidup, tapi dia bisa kita perbanyak gitu ya. Nah, itu bibit lah, katakanlah begitu, bibit yang dikoleksi. Nah, nanti dari koleksi itu muncul varietas-varietas baru. Nah, kemudian bisa juga manfaatnya sebagai produktivitas ekosistem. Ya, ekosistemnya bisa tetap berlanjut karena adanya keanekaragaman hayati ini. Kemudian untuk perlindungan air dan tanah, ya, sarana pengembangan iptek, rekreasi wisata, kemudian untuk pengolahan sampah,
untuk nilai sosial dan budaya dan juga pengatur iklim. Dari seluruh manfaat ini teman-teman, kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya ada di keseimbangan. Ya, jadi keanekaragaman hayati itu mengatur keseimbangan kehidupan. Bayangkan saja kalau kita misalnya ya, kita hidup sekarang sedang dalam bahaya besar ini ya, diancam oleh virus. Virus itu bisa hidup seperti itu kan karena adanya ketidakseimbangan pada iklim, pada kondisi lingkungan gitu ya. Kalau seimbang, nggak mungkin bibit penyakit itu tumbuh. Contoh lain lagi, misalnya kamu yang ada mungkin rumahnya dekat hutan, kalau di daerah luar Jawa kan banyak yang dekat hutan ya. Kok bisa babi hutan bisa masuk ke kampung atau monyet bisa masuk ke kampung? Nah, itu karena yang ada di hutan itu sudah tidak seimbang, makanannya nggak ada. Makanya mereka masuk ke kampung untuk ngambil makanan gitu. Kenapa kok di hutan makanannya nggak ada? Diambil sama orang, diambil sama manusia. Monyet nggak mau kalah dong ya, babi hutan nggak mau kalah. Mereka gantian ngambil punya manusia. Nah, itu kalau tidak seimbang lingkungannya teman-teman. Kalau di Indonesia itu banyak sekali keanekaragaman hayati ya. Nah, ini kita contohin aja, ada sama-sama gunung itu ya, Merapi sama Dieng, pasti punya ekosistem yang berbeda di situ. Kenapa kok beda Bu Ika? Suhunya beda teman-teman. Meskipun sama-sama gunung, Merapi itu nggak dingin, nggak sedingin Dieng. Ya, Dieng itu dingin banget. Makanya untuk menghasilkan sayur, Dieng paling banyak. Untuk menghasilkan buah-buah dingin, Dieng paling banyak. Nah, kemudian 17 sampai 25 spesies makhluk hidup di dunia itu ada di Indonesia, Adik-adik. Jadi banyak banget spesies yang hidup di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tuh punya iklim yang cocok untuk semua kehidupan ya. Semua hewan, semua tumbuhan ya. Kalau kan kita kan hidupnya kan di tengah-tengah bumi itu di ekuator ya. Kalau di ekuator itu hangat, ya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Sometimes dingin, sometimes panas, sometimes hangat gitu. Karena sinar matahari ada di sepanjang waktu. Oke. Oke. Kemudian 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, 12.000 spesies jamur, 1.500 jenis monera ya, tumbuhan kecil-kecil. Nah, ini terdapat di negara kita. Ya, jadi kita cukup beruntung hidup di sini. Ya, Kemah Ripah Loh Jinawi yang katanya batang singkong itu ditancap tumbuh, ya memang benar gitu ya, batang singkong ditancap tumbuh. Kondisi susah seperti ini kalau hidup di desa bahagia ya, karena apapun bisa tumbuh di desa. Kalau nggak ada apa-apa tinggal ke kebun metik daun singkong, nah itu sudah bisa makan. Gampangannya kayak gitu. Oke, kemudian perkiraan jumlah spesies biota utama ini yang ada di Indonesia dan dunia ya. Bayangin serangga loh ada 250.000 yang ada di Indonesia teman-teman. Dari 750.000 di dunia, itu sepertiganya ada di negara kita. Gitu. Ya, jadi boleh aja kalau ke tempat kita bingung lihat jangkrik. Di sana nggak ada jangkrik. Loh apa nih kok bagus suaranya krik-krik? Wow, bolehnya desa ya. Di sana nggak ada jangkrik, kasihan deh loh nih kalau mau jangkrik di sini buat makan ikan gitu. Itu saking banyaknya spesies serangga di tempat kita tuh. Oke, apalagi yang banyak? Jamur, 47.000 spesies dunia, di tempat kita 12.000 ya, seperempatnya. Padahal negara kita tuh kecil banget kan kalau dibandingkan peta dunia kan. Oke. Tanaman juga ada sepersepuluh spesies atau varietas tanaman yang ada di tempat kita. Tanaman berbunga ya, bukan tanaman aja tapi berbunga. Oke.
Ini kita lanjutkan aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas-aktivitas apa saja? Rusak habitat. Hei, kamu kalau lihat itu tuh ya, rumah semut. Jangan dikasih masukin air, mati semutnya nanti ya. Nah, itu tuh hal-hal kecil yang kita suka iseng. Ayo ngaku, ya enggak? Itu terjadi pada mbak-mbak biasanya. Kalau nyapu, gemes kan itu nyapu di bawah konblok ada semut. Ah, semut ini ya, bla bla bla, ngomel kemana-mana, dikasih air tuh, mati semua itu. Padahal kalau nggak ada semut itu kamu sisa-sisa makananmu numpuk jadi sampah di situ ya. Itu semut yang makan sisa-sisa makanan kita. Itu berarti kamu sudah berkontribusi pada pengurangan keanekaragaman hayati. Terus penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan. Nah, kalau pestisidanya cuma semprot nyamuk sih nggak apa-apa ya. Kalau buat tanaman bunga misalnya ya, itu yang agak-agak berbahaya. Kalau tanaman di rumah kalau bisa jangan pakai pestisida teman-teman. Itu sangat berbahaya sekali. Ya. Kalau yang di sawah itu biasanya kalau udah disemprot pestisida, hujan, pestisidanya ke bawah air kan, sampai tanah itu mempengaruhi kesuburan tanah. Tidak hanya serangga yang mati ya, semua populasi yang ada di tanah, termasuk cacing ikut mati. Bayangin aja kalau cacing mati ya nggak jadi subur dong tanahnya ya kan, seperti itu. Ini berbahaya, makanya penggunaannya harus sesuai dosis dan ya tidak perlu sering-sering. Kemudian penebangan dan pembukaan hutan. Ayo, siapa yang di kampungnya masih ada ini kebiasaan babat alas? Banyak ini gara-gara pada babat alas itu jadi hewan-hewan pada ke kampung semua itu. Terus manfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan sama pertambangan dan perburuan liar. Nah, aktivitas manusia untuk melestarikannya seperti apa? Nah, kalian sudah kenal pembiakan in situ dan ex situ. In situ berarti pembiakannya di dalam habitat. Kalau ex situ itu dibawa keluar, kalau sudah dimasukkan lagi. Ya, penangkaran namanya gitu. Kalau in situ ya di dalam cagar alam misalnya ya. Cagar alam. Terus kalau ex situ ya dikasih di kebun binatang, nanti kalau sudah besar-besar siap di alam dikembalikan lagi. Kemudian, nah ini klasifikasi makhluk hidup, nanti Anda mengenal ada 7 takson ini adik-adik ya, saya highlight. Oke. 7 takson ini mulai dari kingdom, terus phylum, classes atau kelas, ordo, familia, genus, spesies. Paling kecil namanya spesies. Oke. Nah, ini jenis klasifikasi makhluk hidup. Ini cuma sekilas saja ya, tidak perlu saya jelaskan satu-satu ya. Ada yang namanya klasifikasi alamiah, artificial, konvensional, modern, fanatik, evolusioner, sama kladistik. Ini cuma cara mengklasifikasikan aja. Ada yang cara alami, ada yang cara buatan gitu ya, cara sederhana, cara modern kayak gitu. Oke. Nah, sistem kingdom yang kita kenal itu ada 5. Ada 5 jenis ya. Yang 2 kingdom pantai sama animal, hewan sama tumbuhan. Oke, ini yang 3 kingdom ini sorry. Ini 3 kingdom. Ada teori yang menjelaskan ada 3 kingdom gitu maksudnya. Kingdom pertama Monera, itu tumbuhan yang kecil-kecil ukuran mikroskopis itu. Terus ada tumbuhan sama hewan. Plantae sama animalia. Jadi nggak boleh ditranslate ya. Monera, plantae sama animalia. Lalu kalau teori yang bilang ada 4 kingdom di dunia, itu ada Monera, fungi atau jamur ya, plantae, animalia. Lalu ada juga yang menyebutkan teori lain 5 kingdom, Monera, protista, fungi, plantae, animalia. Kalau 6 kingdom tambahannya ada di fungi lagi ya, virus, tambah 1 virus. Virus, Monera, protista, fungi, plantae, sama animalia. Nanti kalau ditanya Bu Ika gini, coba sebutkan jenis kingdom berdasarkan
apa? Ketentuan 6 kingdom misalnya. Nah, berarti yang kamu ingat yang teori tentang 6 kingdom, oh ada virusnya gitu. Virus, Monera, fungi, protista, plante, animalia gitu. Kalau jelaskan yang berdasarkan 3 kingdom, berarti hanya Monera, plante, sama animalia. Nah, itu ya. Ini teori yang menganut klasifikasi yang mana, cuma gitu saja. Nah, sekarang binomial nomenklatur itu penamaan, adik-adik. Jadi kalau kamu mau menamakan satu individu, itu namanya harus sesuai ketentuan. Ketentuannya kita namakan binomial nomenklatur. Ya. Contoh ya, kalau prodi PGSD itu program studi pendidikan dasar. Itu nomenklatur, nama yang sudah disepakati secara nasional. Jurusan kita adalah pendidikan guru sekolah dasar. Gitu ya. Mungkin ke tahun berikutnya beda lagi, ya itu kesepakatannya udah beda lagi. Kalau di Inggris kan namanya in English secara internasional diakui sebagai elementary school and education. In English seperti itu, elementary school and education. Dulu sebelum ada elementary school and education namanya primary school and education. Karena bisa saja primary itu kan memang sekolah SD gitu ya, elementary juga SD. Tapi secara binomial nomenklatur namanya adalah elementary school and education. Nah, kalau ini binomial nomenklatur untuk spesies ya. Untuk spesies ada ketentuannya ya, harus terdiri dari 2 kata dan dia pakai bahasa Latin. Oke. Kemudian kata pertama itu menunjukkan genus, diawali dengan huruf kapital, huruf besar paling depan. Kemudian kata kedua adalah spesies yang lebih spesifik diawali huruf kecil. Ya. Kemudian penulisan nama ilmiah ditandai dengan membuat 2 garis yang terpisah untuk nama genus dan nama spesies atau dicetak huruf miring. Nah, ini kalau ini saya pakai huruf miring ya. Oh, pakai miring. Oke. Kalau nggak mau pakai huruf miring, pakai salah satu ini. Kalau kamu tulis tangan kan tulismu miring-miring. Jadi nggak bisa bedain miring sama lurus. Nah, kalau nulis tangan pakainya gini, adik-adik. Di garis pisah, di garis bawah tapi pisah, ya. Itu. Nih, Pak. Bedain biar kamu tahu. Nah, ini miring. Nah, gini caranya. Ya, 2 ini. Oke. Varanus itu dari genus Varanus ya. Komodensis itu komodo kan, spesiesnya komodo. Maka komodo itu punya nama Latin namanya Varanus komodoensis. Itu. Bu Ika, ini cara nentuinnya gimana? Nggak usah dihafal. Itu tuh ada jutaan kayak gitu. Itu bukan tugas kita ngafalin ya. Itu nanti tinggal dicek aja di daftar taksonomi. Daftar taksonomi hewan atau taksonomi tumbuhan kayak gitu ya. Oke. Nah, sistem klasifikasi ini dulu yang mengatur namanya Carolus Linnaeus. Susah lagi dia namanya. Pak Carolus ini mengklasifikasikan, menemukan ilmu klasifikasi ya. Yang mengklasifikasikan plante sama animal tuh dia. Terus menemukan sistem takson. Sistem takson tuh yang 7 tadi loh. Yang dari kingdom, kelas itu. Dia juga yang mengatur tentang penamaan. Nah, ini yang 5 kingdom tadi teman-teman, biasa orang sebut Whittaker. Dari plante, animal, fungi, protista, monera. Kemudian ini kingdom animal. Animal itu aja dibagi jadi 2. Ada yang vertebrata, ada yang vertebrata. Nah, avertebrata ada 7 filum. Ya, ada protozoa, sorry kepencet. Ini. Ada porifera, ada colenterata, ada vermes, mollusca, echinodermata, arthropoda. Nanti Anda cari sendiri tuh jenis-jenisnya, contoh hewannya apa ya. Yang jelas ini hewan-hewan nggak bertulang belakang itu ya, agak lunak-lunak gitu pokoknya. Terus, nah ini contoh yang protozoa, hewan bersel 1 ya.
Di bagian tubuhnya nih, Rhizopoda, ciliata, flagel, sporozoa. Ini contoh-contoh hewan protozoanya ya. Kemudian ada porifera. Saya sebentar ya. Ya, kita lanjut ya adik-adik ya. Oke, ini contoh untuk yang porifera ya. Hewan berpori. Porifera itu hidup di laut. Ya, kemudian biasanya memang permukaannya berpori-pori ya. Siapa penggemar SpongeBob? Ini contohnya siapa? Apa Bu? Contohnya SpongeBob. Nah, kemudian tubuhnya ini terdiri dari banyak sel ya. Oke. Nah, kita lanjut ke hewan berongga atau Coelenterata. Jellyfish ya. Ini contohnya jellyfish. Kan SpongeBob suka main ubur-ubur kan? Nah, ini ubur-ubur nih. Dia punya tentakel. Tentakel itu fungsinya untuk alat peraba kalau dia ya. Buat tangan kakinya dia ya tentakel itu. Dia punya rongga juga ya, tapi rongganya seperti kantung gitu ya, seperti busa itu loh ya, kalau kamu besarkan itu kan mengantung gitu bentuknya, berpori-pori kantung. Lalu bentuk tubuhnya ada yang polip, itu melekat pada dasar air, ada yang medusa, bergerak bebas. Nah ini contoh yang polip sama medusa. Medusa itu yang jellyfish itu ya. Kemudian
Cacing. Cacing itu kalau digedein kayak gitu mulutnya, serem kan? Serem ya. Nah, cacing itu bentuknya juga macam-macam ya, tidak hanya seperti yang ada di tanah atau cacing tanah itu ya, tapi ada yang pipih, ada yang bentuknya gilik gitu ya, ada yang gelang. Nah, kemudian ini bebas ini ceritanya. Nah, bentuk bulat pipih panjang, dia simetris bilateral ya, bisa dipotong sama gitu. Bisa dipotong jadi 2, tapi sama besar, sama bentuknya. Nah, hidupnya parasit ya. Meskipun Bu cacing tanah itu kan hidup di tanah dan menyuburkan tanah. Ya benar sih menyuburkan tanah, cuma dia kan juga makan makanan yang ada di bawah tanah gitu ya. Ya dengan tumbuhan membantu, karena kalau ada cacing maka nanti tanah itu diuraikan oleh cacing, kemudian ada rongga-rongga udara. Nah, tanah yang berongga itu kan tanah yang subur ya, untuk tanaman hidup itu bagus. Oke. Kemudian, nah ini hewan lunak, moluska, snail, sea snail. Nah, ada yang hidup di laut, ada yang hidup di dekat kita ya, bekicot. Nah, ini macam-macam nih. Oke, ini siapa ya peliharaannya si SpongeBob namanya? Gary ya. Si Gary ini tuh. Tubuhnya terdiri atas kepala dan perut. Nah, tapi saking lunaknya dia pasti punya rumah. Ya, rumahnya namanya cangkang. Dan ternyata rumah si moluska itu tumbuh teman-teman dari kecil sampai besar itu dia ngikuti pertumbuhannya. Nah, gitu. Jadi ketika dia Anda kalau pernah lihat si bekicot itu bertelur, pernah lihat nggak telur bekicot? Kecil-kecil bulat. Dia kalau menetas itu bekicotnya udah punya rumah kecil-kecil juga. Ya, nah dari situ nanti dia akan tumbuh semakin besar, semakin keras rumahnya dan dibawa kemana-mana ya cangkangnya itu ya. Nah itu terbuatnya dari zat kapur dari apa yang dia makan. Oke, kemudian kita lanjut ke Echinodermata atau hewan berkulit duri. Starfish, ya. Bintang laut, bulu babi. Siapa yang rumahnya dekat laut? Ada nggak yang rumahnya dekat laut? Saya, Bu. Siti, kamu rumahnya mana, Siti? Gunung Kidul, Bu. Tuh, enak no, kamu dekat laut. Pantai Iya, yang dong. bagus itu. Mana, pantai mana dong? Di Ombo, Bu. Hah? Di Ombo? Di Ombo. Aku pengen ke sana. Siapa Kesini, yang belum Bu. pernah ke Gunung Kidul, ayo. Siapa yang belum pernah ke Jogja? Aku, Bu. Tuh, kasihan. Besok kamu ke tempat Siti ya. Kalau udah nggak bahaya lagi ya. Kalau sudah aman dan negara api tidak menyerang lagi ya, kita bareng-bareng ke tempat Siti, kita main ke Wadi Ombo. Tapi di Wadi Ombo ada ini enggak Siti? Ada kalau Starfish ada ya? Ada bulu babi enggak? Ada, Bu. Oh, ada. Nah, apa artinya berarti kalau gitu, kalau ada bulu babi? Gimana, Bu? Kalau ada bulu babi di laut artinya apa? Ayo, tahu nggak artinya apa? Ayo, mistis ini. Ayo. Enggak ya, artinya lautnya kotor. Ya, karena bulu babi itu indikator laut tercemar. Berarti lautmu, kamu suka buang sampah ke laut mesti Siti, ayo ngaku. Enggak, Bu. Enggak, tapi suka pipis sembarangan mesti, ayo ngaku. Wah, di sana ya ada toilet umum, toh, Bu. Oh, aduh. Jadi gini, aduh, sekalian gitu. Kok Bu Ika tahu ya, kebiasaan soalnya. Si Vina loh, sama ya Vin ya, kita ya Vin ya. Namun sampai nangis aku ketawa. Iya teman-teman, jadi ada hewan tertentu itu menunjukkan kondisi ekosistemnya. Kalau bulu babi itu biasanya airnya kotor ya, lautnya tercemar. Itu saya kemarin 2 tahun lalu tuh ke daerah Maluku Utara tuh Ternate Tidore. Saya ke Tidorenya. Ternate cuma lewat bandara. Nah, Tidore itu lautnya luar biasa bagus sekali, sebagus yang di TV yang di MTMA.
Sebagus itu memang benar. Nah, tapi ternyata di bawah tempat saya menginapnya kan di atas laut itu pinggir-pinggir pantai itu kan. Itu tuh banyak bulu babi. Jadi kita ceritanya terjun ke situ kena semua kesengat sama bulu babi. Nah, kalau kita kesengat sama bulu babi, disembuhinnya caranya gimana? Ayo Siti pasti tahu. Gimana, Sit? Kamu pernah kesengat bulu babi? Belum pernah, Bu. Nah, kalau besok kamu kesengat, mudah-mudahan enggak loh ya. Kalau kamu kesengat bulu babi, kamu enggak sengaja menginjak dan racunnya ke kakimu, harus dipipisin. Nanti biar lepas, biar hilang. Bener itu. Jarang ke pantai, Bu, soalnya bosen. Oh lo, sombong ya rumahnya pantai bahasa. Ya, tapi kamu jarang ke mall ya, Siti ya? Iya, Bu. Ya, besok kalau deh. Jauh, Bu. Kalau mau ke Jogja turun gunung itu mager. Iya. Nah, rumah saya tuh depannya Hartono Mall, Siti. Jadi kita bisa tukeran ya kapan-kapan ya. Saya ke rumah kamu, kamu ke rumah saya ya. Iya, Bu. Ya, itu teman-teman. Itu contoh bahwa hewan tertentu itu ternyata bisa hidup sebagai indikator kondisi lingkungannya. Gitu ya. Jangan tanya hewan apa lagi ya, nanti saya nggak hafal. Setahunya saya aja ya. Kemudian ini arthropoda. Ini aku paling geli sama yang ini, sama ulet. Nah, siapa yang geli-geli? Ayo yang geli-geli. Ini apa ya? Undur-undur. Siapa yang tahu undur-undur? Siapa Saya yang tahu. tahu undur? Siapa ini? Siapa yang tahu undur-undur? Acung. Saya. Zulfa tahu undur-undur. Zulfa masih main undur-undur. Enggak, Bu. Ayo, siapa yang pernah main undur-undur? Enggak Ayo, pernah. Bu. Diapain Ratna? Ya undur-undur, kalau kita main undur-undur diapain nih? Yang lain nggak tahu Ratna, ya cerita. Ditaruh di Ditiup, tangan, Bu. diliatin jalannya itu mundur-mundur gitu loh. Gimana cara nangkep undur-undur? Kan itu ada lubang-lubang kecil tuh, Bu. Terus dipakein lidi itu terus digoreng gitu. Bener. Nunung, kamu juga pernah main undur-undur? Pernah kayaknya. Ayo, diapain, Nung? Ditiup sih kayaknya. Rasa aku ditiup. Ditiup, nanti dia keluar ya. Geli-geli Iya. dia ditiup kamu. Pantas sekarang undur-undur gak ada. Ternyata ya, dimainin Ratna sama Nunung, teman-teman. Ini dua tersangka yang suka mainin undur-undur. Enggak ada yang saya juga dulu waktu kecil kan rumahnya itu kan banyak tanahnya teman-teman, enggak kayak sekarang semua keramik. Dulu rumah itu tanah semua, rumah saya juga tanah. Nah itu kalau ada rumah undur-undur di dekat-dekat dinding, ambil rambut satu, jadi masukkan ke rumah. Nanti di situ undur-undurnya nyangkut ke rambut, wah ketangkep kamu, masukin plastik. Nah gitu, nanti sampai berhari-hari sampai mati ya. Jangan, itu nggak baik. Nah, ditaruh di toples itu suka dilihatin jalannya mundur gitu. Itu undur-undur sekarang jarang, bukan karena mati teman-teman, karena nggak ada tanah, nganggur ya. Adanya itu semua sudah di plaster semua, di konblok semua ya. Kupu-kupu, belalang, apa ini, laba-laba, kalajengking, ini kumbang, tungau, apa ini, ulat bulu, kelabang, lipan, udang. Ini juga jenis udang juga ini. Ini kayak yuyu kepiting, yuyu kecil itu loh, kepiting. Ya, saya kira itu teman-teman materi kita untuk hari ini untuk klasifikasi hewan ya. Nah, ini tugasnya. Jadi silakan mulai dikerjakan ketimbang nanti harus berhutang tugas. Nah, sebaiknya dikerjakan nanti langsung diupload di Google Classroom. Saya buka pertanyaan 5 menit, silakan. Permisi, Bu, mau tanya. Ya. Gimana, Sid? Tugasnya dari awal, Bu. Soalnya jaringannya jelek, keluar masuk. Kalau gitu, kalau suruh ngulangi aku nggak mau. Nanti kamu buka recordnya Bu Ika aja sih. Iya, Bu.
Kan ini di record, nanti recordnya aku masukin kok ke GC biar kamu bisa belajar lagi. Kan lebih enak mendengar daripada membaca, tapi lebih baik membaca dan mendengar. Oke, silakan ada pertanyaan. Ibu, Iya. untuk tugasnya itu harus mencakup semua yang Ibu jelasin tadi apa gimana, Bu? Loh iya, namanya peta konsep. Peta konsep itu bukan menulis konsep loh ya, tapi membuatnya menjadi lebih sederhana dalam bentuk hubungan-hubungan antar konsep gitu. Makanya nanti kamu udah nyorek-nyorek nih, kalau belum ya nanti dicorek-corek dari materinya Ibu itu. Ya nanti dari coretan-coretan itu dibuat. Kalau saya malah lebih senang langsung buat teman-teman. Langsung buat ke itu kan kotak-kotak diisi. Lebih gampang gitu. Oke, Ratna Makanya, Bu, silakan. Ya, Ratna. pakai PowerPoint bisa, Bu? Pakai apa? PowerPoint. Boleh. Saya membebaskan pakai apa aja. Nanti yang diupload itu toh, kalau sudah dapat yang diupload itu gambarnya ya, mau mbok masukkan di dalam bentuk Word boleh, mbok PDF kan boleh. Tapi jangan software yang dikirim ke saya. Saya nggak bisa baca dong komputernya. Kan mungkin Ya, softwarenya Bu. beda. Nah, kalau udah dapat gambarnya, gambar itu yang diupload aja. Jangan lupa diserahkan. Jadi jangan cuma diupload tapi diklik serahkan. Gitu. Ya, Bu. Oke, ada lagi? Oke, sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada, kita tutup, boleh? Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. dadah. Anda boleh live ya, saya mau ganti kelas. Dadah.